Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat berbagai topik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, topik kita hari ini adalah jin jahat versus jin baik. Dari berbagai sumber yang kami rujuk, bahwa jin itu berasal dari kata jannah, yang berarti tertutup. Tertutup dari pandangan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala menampakkannya. Dan hanya malaikat yang dapat melihatnya, sedangkan jin tidak bisa melihat malaikat. Ya, ada satu pertanyaan dasar yang ingin saya tanyakan di awal pertemuan kita. Jin itu diciptakan untuk apa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sama-sama belajar ya tentang ilmu ini. Jadi pertanyaan apa tadi, jin? Jin diciptakan untuk apa? Jin diciptakan untuk apa? Itu di ayat Quran adalah sama dengan manusia. Jadi wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi jin disebut dulu ya sebelum manusia. Jadi jin diciptakan dulu, lebih dulu dibanding manusia. Keturunan Nabi Adam alaihissalam ini itu diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Sama tugasnya. Jadi mereka juga akan mendapatkan nanti di yaumil akhir juga akan mendapat pengadilan, dan ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ya, kalau dari jenisnya ada berapa jenis jin dalam Al-Quran dan hadis? Ya, kalau mengacunya Al-Quran itu sama dengan manusia, ada jin muslim, ada jin yang kafir. Gitu. Jadi ya ada lah, sama manusia kan juga ada manusia kafir, ada manusia yang muslim. Pembagian gitu kalau menurut Quran. Kalau menurut yang lain-lain buku kan saya tidak punya ilmunya. Karena ada orang itu kan sama dengan membahas jin menurut ilmu antropologi atau apa ilmu manusia. Itu kan manusia dibagi, ada orang Indonesia, orang Jawa, orang suku-suku, ada orang Eropa kan gitu. Kemudian orang-orang di dalam beberapa buku mungkin kita akan baca seperti itu. Jin ada jin ini, dan seterusnya. Ya memang ada jin ifrit ada ya di Quran ini. Tapi bahwa ini keluarga itu adalah di buku-buku yang mungkin ya kita tidak menguasai untuk mencapai itu. Jadi kita bagi dua aja, yang jelas itu ada jin muslim, ada jin kafir ya. Kalau pembedaan antara jin muslim dan jin kafir atau itu bisa nggak disebut sebagai jin baik dan jin jahat ya? Kalau dalam bahasa awam kan gitu aja ya, manusia baik, manusia jahat gitu ya. Tapi kalau Quran itu lebih spesifik ya. Jadi tidak cukup untuk baik itu artinya kan salah ya. Jadi situ tidak cukup untuk syarat sebagai muslim. Ada syarat. Jadi itu kan kita harus beriman beramal soleh ya. Kemudian orang Islam ada kewajibannya, ada untuk ibadah, untuk sholat, puasa dan seterusnya. Jadi di sini jin juga demikian, tidak dibagi sebenarnya, bukan tidak cukup hanya untuk baik, tapi dia juga harus beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, juga beriman kepada yaumil akhir, dan juga mereka tidak boleh syirik juga jin itu. Jadi di surat jin ayat 1 dan 2 itu jelas sekali diceritakan kepada kita, cukup terkenal ya itu dua ayat itu. Yang pertama itu menceritakan mengenai sekelompok jin yang waktu itu hadir di dalam salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat. Ini yang terkenal ya di masjid yang kemudian hari disebut masjid jin itu. Nah itu para jin itu di surat Al-Jin ya, surat 72 itu ayat 1, dan itu mereka sekelompok jin itu berdesakan, kemudian takjub mendengarkan bacaan Quran, dan kemudian mengatakan itu mereka beriman. Di ayat kedua mereka menyatakan keimanan kepada Al-Quran, berarti beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mereka juga menyebut di ayat kedua, mereka, kami tidak akan mempersekutukan, kami tidak mau syirik ya, jadi kami tidak akan mempersekutukan Tuhan kami. Jadi sama dengan ini definisinya orang manusia sebagai yang beriman gitu. Nah, kemudian kalau yang jahat itu ya sama dengan manusia itu, kenapa bisa menjadi kafir itu sebenarnya di surat Al-Baqarah ya ayat 208 kan
ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fi silmi kafah wala tatabui kutawati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di sini beriman di sini kalau diterjemahkan kan orang-orang beriman, tapi kalau kita hari ini kita topiknya tentang jin ya berarti sebenarnya ini maksudnya kepada manusia dan jin. Ya, kepada manusia dan jin itu diwajibkan untuk kafah dalam keislamannya, dan kemudian jangan mengikuti langkah setan. Jadi menurut Allah itu adalah akibat daripada mengikuti langkah setan itu jin dan manusia tergelincir kemudian bisa dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jin yang kafir itu dan maupun manusia kafir itu memang dijelaskan di surat As-Sajdah ya. Itu bahwa Allah itu akan memenuhi neraka itu dengan manusia dan jin yang kafir. Ya, jadi lana jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi sesungguhnya itu sebenarnya Allah sudah suatu ketetapan Allah itu memang neraka yang mudah-mudahan lebih sempit dibanding surga ya. Kita semua berharap begitu karena semua kita berharap untuk masuk surga. Mudah-mudahan memang neraka yang penuh dengan manusia dan kafir dan jin yang kafir itu mudah-mudahan jumlahnya tidak banyak, tapi nah nanti kalau dibacakan ininya jadi seperti itulah gitu. Kira-kira itu. Ya. Ya, seperti halnya manusia, jin diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Ya. Dan jin juga dibedakan, ada jin baik, jin Islam dan jin kafir. Jadi ada dua pembeda di sisi Allah dari makhluk ciptaannya ini, yaitu jin Islam dan jin kafir. Saya rasa itu simpulan yang kita bisa tarik ya. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.